Salam, salam damai sejahtera. Di mana pada pagi hari ini kita masih bisa tatap muka, di mana Tuhan masih berikan kesempatan untuk merenungkan firman kebenaran. Jadi Bapak Saudaraku, bersyukurlah kita. Di pada pagi hari ini kita masih bisa tatap muka. Dari itu Bapak Saudaraku, mari kita sama-sama mengucap syukur kepada Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Ya Bapa kami yang baik dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan, di mana Tuhan Yesus Engkau telah membimbing, menuntun, menyertai, melindungi kami pagi, siang, sore, bahkan di malam hari tadi kami tidur nyenyak, dan di pada pagi ini Engkau telah bangun kami dengan sehat walafiat. Itu semua kami rasakan oleh tuntunan penyertaan perlindungan-Mu. Terima kasih Bapa, kami hanya bisa mengucap syukur atas semua kebaikan-Mu Tuhan, sehingga pada pagi hari ini Engkau telah memberikan kami kesempatan. Dan di pada pagi hari ini kami juga akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Engkau menyertai kami, Engkau mengajari kami, Engkau membukakan rahasia kebenaran firman-Mu, sehingga betul-betul Bapa kami bisa mengerti dan kami menyadarinya, sehingga kami betul-betul kembali kepada firman-Mu Tuhan. Baik juga Bapa, di mana saja keluarga saya, Bapak Ibu Saudara saya di saat ini yang bisa menonton video ini, kami percaya Tuhan Yesus Engkau berkarya, sehingga betul-betul kami tetap dalam tuntunan dan topan dalam perlindungan-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Salam damai sejahtera. Di mana di pada pagi hari ini Tuhan masih memberikan kita kesempatan. Di mana Dia masih memberikan kita cuaca yang cerah, masih bisa menghirup udara yang segar. Itu harus kita mengucap syukur. Itu bukanlah secara kebetulan, bukan hanya itu hanya sia-sia begitu saja kita lewati, tapi itu Tuhan sudah mempersiapkannya untuk apa tujuan kita hidup dalam dunia ini. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita harus mengerti apa tujuan kita dilahirkan ke dunia ini. Banyak sekali kita hidup dalam dunia ini, kita tidak mengerti apa tujuan Yesus kita lahir ke dunia ini. Jadi jika kita tidak tahu, sehingga kita hanya berlalu meninggalkan hari-hari kita tanpa ada tujuan. Jadi Bapak Saudaraku, jika kita kembali kepada Alkitab, tentu kita mengerti jalan-jalan apa yang harus kita persiapkan, apa yang harus kita kerjakan, selagi Tuhan masih memberi kita kesempatan. Jika kita tidak kembali kepada firman Tuhan, tentu dunia akan memasuki kita, dunia akan menjajah kita, dunia akan menggoyah, membimbangkan, mengombang-ambingkan kita, supaya kita tidak kembali kepada firman, supaya kita lupa akan untuk apa kita dilahirkan. Banyak saat ini Bapak Saudaraku, manusia hanyut akan dunia ini, oleh dunia ini, sehingga tidak dipikirkan bagaimana dia ketika dia meninggalkan dunia ini. Dia menganggap dia hidup selama-lamanya di dunia ini. Dia tidak peduli akan untuk rohnya, untuk jiwanya. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, marilah pedulilah kita tentang roh kita ini. Karena roh kita ini, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jika Tuhan tarik, kita tidak bisa bertahan semenit pun jika Tuhan panggil. Jadi kita harus bersyukur di mana kita bisa melakukan seturut dengan kehendak-Nya, supaya itu semuanya tidak sia-sia. Karena Tuhan menaruh rohnya ke dalam tubuh kita ini bukannya untuk dunia ini, tapi Dia taruh rohnya ke dalam diri kita ini untuk kita kembali kepada firman-Nya, kembali kepada perintah-Nya. Jadi Bapak Saudaraku, saat ini kita melihat saat ini sangat menipis kita menghiraukan akan roh kita, jiwa kita. Lebih banyak kita saat ini berpikir tentang hal-hal tentang dunia ini, padahal yang berharga itu adalah roh kita.
Karena manusia tanpa roh tidak bisa berbuat apa-apa. Karena kita tahu bagaimanapun gantengnya, bagaimanapun cantiknya, bagaimanapun hebatnya, bagaimanapun kayanya, semuanya itu tanpa nyawa itu tidak bisa berbuat apa-apa. Dari itu Bapak Saudaraku, jangan kita abaikan, jangan kita sia-siakan hari-hari yang kita lewati ini. Tapi marilah kita berpacu melakukan kehendak Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, supaya kita tidak sia-sia dilahirkan ke dunia ini. Jangan kita seperti yang peliharaan kita dibesarkan untuk dipotong, dibesarkan untuk disembelih. Jadi janganlah kita seperti itu, tapi kita itu hidup untuk Tuhan, mati hidup untuk Tuhan, supaya kita ini berharga di mata Tuhan. Jadi kita yang membuat kita ini berharga di mata Tuhan, dan bukannya siapa-siapa. Jika kita mau menghargai, melakukan firman kebenaran, tentu Tuhan menyayangi kita. Tentu Tuhan menganggap kita menjadi sahabatnya. Karena apa? Karena kita mau berjalan seturut dengan kehendaknya. Kita seperti melihat Bapak Abraham, di mana Bapak Abraham taat dan setia, sehingga dia mau melakukan apapun yang dikerjakan, difirmankan Tuhan kepada dia, sehingga Tuhan menganggap Bapak Abraham sahabatnya. Jadi Bapak Saudaraku, di sini kita melihat firman Tuhan yang kita baca di pada pagi hari ini adalah dari Ibrani 10. Ibrani 10 mulai ayat 19 katakannya begini. Judulnya ketekunan. Karena Bapak Ibu Saudaraku, jika kita tidak tekun, apapun yang kita kerjakan itu akan tidak maksimal hasilnya. Jadi kita juga beragama ini harus ada ketekunan. Jika kita tidak tekun, taat dan setia, itu akan sia-sia. Itu sama saja kita mengerjakan yang tidak membuahkan hasil. Jadi itu semuanya tidak berguna. Banyak saat ini Bapak Saudaraku menjalankan kebenaran firman Tuhan ini suam-suam kuku. Panas tidak, dingin tidak. Jadi jika demikian Bapak Saudaraku, jadi apa? Dia akan dibuang karena tidak berguna. Jadi Bapak Saudaraku, kita harus panas supaya kita itu, roh Tuhan itu akan berkobar-kobar dalam hati kita. Roh Tuhan itu yang menyertai, membimbing, menuntun kita. Karena tanpa ada roh Tuhan menuntun kita, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Karena apa? Lebih kuat kuasa-kuasa dunia ini untuk membelenggu kita, jika kita dengan kekuatan kita sendiri. Karena apa? Karena setan itu sangat licik, setan itu sangat pintar. Jadi kita akan dilego-legokan, kita akan ninak bobokkan, kita akan diberikan tidur, supaya kita tidak berpikir untuk masa depan kita, kemana kita, arah tujuan kita. Sehingga sehingga penghuni dunia ini kita akan pertunjukkan kepada kita hal-hal tentang dunia ini, supaya kita sedikit pun tidak berpikir tentang kehidupan yang kekal. Jadi kita dipertunjukkan hal-hal tentang dunia ini, supaya kita tetap fokus untuk dunia ini, supaya sedikit pun kita tidak menoleh kepada Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, di sini kita melihat tadi kita harus gigih, fokus. Karena jelas di firman Tuhan mengatakan kepada kita tadi, jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui takbir, yaitu dirinya sendiri. Kita melihat kita ini sudah dibuka jalan,
sudah dibuka jalan. Tidak lagi seperti dulu sebelum datang Tuhan Yesus. Sebelum datang Tuhan Yesus, kita hanya berapa persen mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Karena di situ kita begitu banyak dosa-dosa kita dari Adam dan Hawa sampai nenek moyang kita. Kita tidak mungkin lagi mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Tapi karena Yesus datang ke dunia sudah memberi jalan, sudah memberi petunjuk. Jadi kita sudah dibebaskan dengan hutang-hutang kita dari nenek moyang kita. Jadi sekarang ini kita mempertanggungjawabkan diri kita. Kemanakah arah tujuan kita ketika kita menerima Yesus menjadi juru selamat pribadi kita? Kita sudah dibebaskan. Dari situ kita memilih jalan kita. Apakah kita memilih Tuhan Yesus? Apakah kita memilih dunia? Itu adalah di tangan kita. Tapi Tuhan sudah memberi jalan petunjuk untuk mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Jadi di sini kita katakan di 20 mengatakan kepada kita, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui takbir, yaitu dirinya sendiri. Jadi dari dirinya sendiri. Makanya kita melihat bagaimana Yohanes 14 ayat 6 mengatakan, akulah jalan. Satu pun tidak sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu kata Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita harus kembali kepada Alkitab. Bagaimana firman Tuhan mengatakan kepada kita, kita harus menekuninya taat dan setia. Tidak ada jalan lain. Tidak hanya cukup kita apa kata manusia, tidak cukup kita apa kata dunia, tapi kita harus fokus untuk menjalankan kebenaran firman Tuhan untuk kita mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, di sini kita melihat ayat 21 mengatakan kepada kita, dan kita mempunyai seorang imam imam besar sebagai kepala rumah Allah. Jadi kita tahu bahwa kita sudah mempunyai imam, yaitu Allah, Tuhan Yesus sendiri. Jadi kita itu sebetulnya sudah enak jika kita mau berjalan seturut dengan prosedur yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita. Karena apa? Karena Tuhan sudah memberi jalan. Tinggal kita, apakah kita mau berjalan seturut dengan kehendak-Nya? Apakah kita mau berjalan seturut dengan kehendak kita? Itu adalah pilihan di tangan kita, bukan di tangan siapa-siapa. Kita yang menentukan arah tujuan kita. Jadi ayat 22 mengatakan kepada kita, karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, ketika kita menerima Yesus menjadi juru selamat pribadi kita, kita ditenggelamkan, kita dikuburkan. Sama seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga dikuburkan sehingga dia bangkit. Kita juga harus mengikuti dia. Di mana kita disuruh kita harus dibaptis. Kita ditenggelamkan seperti Yesus tunjukkan. Di mana dia juga ditenggelamkan di air si sungai Jordan. Ketika dia keluar dari air, dia akan terbuka langit di sorga. Kata Tuhan mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kita juga harus mengikutinya. Karena apa? Karena kita adalah anak-anaknya. Dan di sini kita juga akan ditenggelamkan sehingga kita dibangkitkan, sehingga dosa-dosa lama kita dari nenek moyang kita semuanya dihanyutkan, sehingga kita bangkit dari air, bangkit seperti Tuhan Yesus dari kuburan, sehingga kita menjadi manusia baru. Semua dosa-dosa kita sudah ditenggelamkan. Dari itu Bapak Saudaraku, dari kita mulai dosa-dosa kita sudah ditenggelamkan, kita menjadi manusia baru, kita harus bertanggung jawab. Jangan berbuat dosa lagi.
Tuhan Yesus mengatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Itu Tuhan Yesus mengatakan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kita tidak hanya diam-diam saja, tidak hanya menunggu saja, menunggu kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya untuk kita diangkat. Tidak Bapak Saudaraku, tapi kita ada tugas, pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan kerjakan, kita kerjakan selagi kita masih diberi kesempatan. Jadi Bapak Saudaraku, harus kita berupaya, harus kita gigih untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan yang dipercayakannya kepada kita. Karena kita semua umat manusia diberikan talenta masing-masing. Semua manusia tidak sama, semua manusia berbeda-beda. Berbeda-beda karakternya, berbeda-beda pekerjaannya, berbeda-beda wataknya. Tapi semuanya itu menyatukan kita untuk saling peduli satu dan lain. Semuanya kita adalah ciptaan Tuhan. Semuanya kita sama di mata Tuhan. Kaya, miskin, susah, menderita, semuanya kita adalah ciptaan Tuhan. Semuanya kita itu adalah tujuan kita, adalah kehidupan yang kekal. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kita tahu kita hidup dalam dunia ini numpang. Jadi kita hidup dalam dunia ini, memang manusia yang hidup dalam dunia bermacam-macam, banyak juga kita melihat dia kaya luar biasa, banyak juga ada kita lihat miskinnya luar biasa. Itu semuanya saling menutupi satu dengan lain. Itulah Tuhan itu begitu baiknya, supaya kita itu sama lingkaran, membutuhkan satu dan lain. Kita tidak bisa hidup sendirian, tapi kita saling mengasihi, saling peduli satu lain, supaya kita ini bersama-sama bersama Tuhan. Jadi Tuhan itu mau kita itu bekerja sama. Jadi kita disuruh bukannya egois, bukan mementingkan diri sendiri, tapi mari kita merangkul satu dengan lain. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, di sini tadi kita melihat ayat 22 tadi mengatakan kepada kita, karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab ia yang menjadikannya setia. Jadi kita diajarkan supaya kita tetap berpegang teguh, karena mana dijanjikan kepada kita mendapatkan kehidupan yang kekal, dia tetap setia. Jadi Bapak Saudaraku, kita ini ada tugas, kita ini ada pekerjaan. Jadi kita dipercayakan untuk mengerjakan itu. Jadi Bapak Saudaraku, haruslah kita melihat petunjuk apa-apa saja yang harus kita kerjakan selagi Tuhan memberikan kesempatan buat kita. Jadi petunjuknya itu, suratnya itu adalah Alkitab. Alkitablah petunjuk, Alkitablah surat yang diberikannya pada kita. Itulah firman-Nya, itulah katanya. Jadi kita itu harus melakukan katanya, melakukan firman-Nya, melakukan sesuatu seturut dengan petunjuk, melakukan seturut dengan apa yang tertulis di dalam suratnya. Jadi jika kita tidak mau melakukan seturut dengan suratnya, seturut dengan apa yang tertulis di dalam Alkitab ini, kemana kita? Apakah kita bisa menyelamatkan diri kita sendiri? Tentu tidak, karena kita tidak ada apa-apanya, harga debu pun tidak. Jadi kita harus kembali kepada Alkitab, karena kita sudah dibentuk untuk memuji, memuliakan namanya. Jadi kita bukanlah diri kita sendiri, bukanlah suka-suka hati kita sendiri. Kita hidup dalam dunia ini bukanlah seturut dengan kehendak kita sendiri, tapi kita ini adalah seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh
beberapa orang, tetapi marilah kita saling mengasihi, saling menasihati, dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi kita di sini Bapak Saudaraku, kita disuruh untuk bersahati. Marilah kita mengadakan perkumpulan anak-anak Tuhan, supaya kita saling membuka rahasia-rahasia kebenaran firman Tuhan, saling mengajari satu lain, saling menuntun satu lain, saling mengasihi satu lain, saling peduli satu lain. Itulah tujuan Tuhan Yesus kepada kita. Jadi kita bukan saling membenci satu lain, saling menuduh satu lain, saling menghujat satu lain, saling menghina satu lain. Tidak. Tapi kita diajari saling mengasihi satu dengan lain. Bapak, Ibu, Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, bersyukurlah apa yang kita terima saat ini, karena itulah kehendak Tuhan. Jadi kita hidup ini bukanlah bisa seturut dengan kehendak kita, karena kita diciptakan berbeda-beda. Semua manusia hidup dalam dunia ini berbeda-beda, tapi saling membutuhkan satu dengan lain. Itulah uniknya ciptaan Tuhan. Semua manusia di dalam dunia ini tidak ada sama serupa dengan diri kita. Tidak ada satu pun. Pasti semua beda. Kita melihat jempol ini. Jempol ini seluruh manusia tidak ada serupa. Padahal kita tahu jempol ini sangat kecil. Sangatlah kecil jempol ini, tapi satu pun jempol manusia tidak serupa. Kalau wajah bisa saja, lantaran wajah ini lebar, bisa saja mirip, tapi sama tidak ada. Sama seperti jempol ini. Jadi itulah luar biasanya Tuhan itu. Jika kita menciptakan sesuatu, misalnya pamannya kendaraan atau kereta, banyak yang sama, tapi Tuhan menciptakan kita tidak ada yang sama. Semuanya berbeda-beda, pemikirannya berbeda-beda, wataknya berbeda, EQ-nya berbeda, pendapatnya berbeda, semuanya berbeda-beda, tapi saling membutuhkan satu dan lain. Jadi itu Bapak Saudaraku, itu harus kita syukuri. Itu harus kita syukuri pemberian Tuhan, bagaimana kita diberikan Tuhan, bagaimana kita diberikan seperti yang kita alami saat ini. Jadi jangan kita pernah mengeluh terus, tapi kita bersyukurlah kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang menciptakan kita, karena Tuhanlah yang menuntun kita. Kita hidup ini adalah karena kehendak Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, banyak kita ini tidak sadar. Kita tidak sadar siapa kita sebenarnya, sehingga kita tetap mengeluh terus. Bahkan kita bersungut-sungut terus, kenapa saya dilahirkan seperti ini. Bahkan kita sering menyesali diri kita sendiri. Kita tidak puas dengan diri kita sendiri. Kita merasa kurang, tapi kita tidak lihat bagaimana Tuhan menciptakan rongga-rongga hidup kita ini. Rongga tubuh kita ini berjalan dengan sempurna, di mana kita melihat urat-urat saraf kita ini semua, bahkan semuanya tubuh kita ini dengan sempurna. Bagaimana Tuhan menciptakannya dengan begitu unik. Semuanya tubuh kita ini, jika kita lihat bagaimana foto yang digambarkan dengan tubuh manusia dan kesehatan itu, bagaimana semuanya urat-urat saraf mengalir, beribu-ribu urat saraf di tubuh kita ini, bahkan semuanya berjalan dengan baik. Jika kita pikirkan itu Saudaraku, tentu kita tidak ada apa-apanya. Apa yang kita bisa perbuat dalam tubuh kita ini? Tak usah dulu dengan yang lain-lain Saudaraku, tapi dengan diri kita sendiri. Bagaimana Tuhan menciptakan semua rongga tubuh kita ini begitu luar biasanya, semuanya berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Tidak satu pun yang di sini rongga tubuh kita ini yang komplit,
Tidak satu pun di sini rongga tubuh kita ini yang korupsi. Tidak satu pun rongga tubuh kita ini saling menokoi, saling menghina, saling mengejek. Tidak ada. Tapi semuanya berjalan dengan yang talentanya masing-masing. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, itu harus kita renungkan supaya kita sadar siapa kita sebenarnya, bagaimana Tuhan menciptakan diri kita ini. Tapi jika kita tidak pernah merenungkan bagaimana Tuhan menciptakan kita, sehingga kita tidak akan percaya ada Tuhan. Karena apa? Karena kita tidak berpikir bagaimana tubuh kita ini diciptakan Tuhan. Bahkan rambut kita ini saja Bapak Saudaraku, kita tidak bisa menghitungnya. Padahal Tuhan sudah tahu berapa hitungan rambut kita ini. Kita tinggal siap pakai. Tapi kita tetap mengeluh terus, tetap bersungut-sungut terus, tidak pernah bersyukur kepada Tuhan. Siapa kita sebenarnya saudaraku? Apakah kita menyadarinya itu semua? Kadang kita tidak menyadari saudaraku, kita menerima tubuh kita ini tinggal siap, tinggal pakai. Semuanya berjalan dengan baik. Kita tinggal pakai saja. Sedangkan mengurus tubuh kita saja kita kadang kita tidak peduli. Tidak bisa kita sikat gigi. Tidak bisa kita mengurus tubuh kita ini supaya tubuh pemberian Tuhan ini bisa sehat. Itu tentang diri kita sendiri, apalagi tentang lain-lainnya Bapak Saudaraku. Jadi harus kita merenungkan diri kita sendiri. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, jadi di sini ayat 25 tadi mengatakan kepada kita, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukan yang menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa kita, dosa itu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, ketika kita menerima Yesus menjadi juru selamat pribadi kita, di mana Yesus di sebelum tahun 2000 lalu dia sudah datang ke dunia ini untuk memberi contoh, untuk memberi firman-Nya, untuk memberi surat kepada kita. Jika kita menerimanya, melakukannya dengan taat setia, tentu kita akan diutamakan. Dan di sini tadi kita melihat kepada di mana tadi ayat 26 mengatakan kepada kita, sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk penghapus dosa itu. Jadi tidak lagi ada penghapus dosa Bapak Saudaraku. Jadi ketika kita menerima Yesus menjadi juru selamat pribadi kita, kita sudah mandiri. Dosa-dosa kita lama kita sudah dihapuskan, sudah bebas. Tinggal kita ini memperjuangkan masa depan kita. Beban kita sudah diangkat sehingga beban kita ringan. Tapi kita yang membuat beban kita. Apakah kita tetap memperjuangkan kebenaran firman Tuhan, beban kita akan ringan. Tapi ketika kita tidak mau berjuang untuk berjalankan kebenaran firman Tuhan, tentu beban-beban kita itu sangat berat sehingga kita mati terkapar, tentu kita masuk ke jurang api neraka. Kenapa? Karena kita tidak lagi diampuni. Yesus datang kedua kalinya tidak mengampuni kita lagi, tidak mengangkat beban kita lagi, tapi Yesus datang kedua kalinya adalah mengangkat kita yang taat dan setia, yang beban ringan, yang datang kepada Tuhan. Jelas firman Tuhan mengatakan sini tadi Bapak Saudaraku, ayat 26 mengatakan kepada kita, sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Jadi tidak ada lagi bisa mengampuni
kita, saudaraku. Tidak lagi bisa membayar utang-utang kita, saudaraku. Karena apa? Karena Tuhan sudah menjanjikan, kamu sudah bersih, jangan berbuat dosa lagi, jangan berhutang lagi. Jadi di sini Bapak Saudaraku, kita harus membersihkan diri kita. Harus kita berpacu bagaimana kita supaya kudus. Karena Tuhan mengatakan, kuduslah, kudus, sebab aku kudus. Itu Tuhan mengatakan. Jadi Bapak Saudaraku, kita harus kembali kepada firman Tuhan supaya kita mengerti jalan-jalannya Tuhan. Jika kita hanya mendengar kata Tuhan, kita tinggal diam. Sudah menanti-nantikan mahkota kerajaan surga itu. Karena kita sudah dibeli, karena kita sudah dibayar lunas dengan darah Yesus. Itu dunia mengatakan. Jadi bukannya menganggap bahwa dosa-dosa lama kita, tapi dosa-dosa kita dari sini ke depan. Makanya banyak manusia tidak bertobat, tidak meninggalkan dosa. Karena apa? Tuhan sangat mengasihi, Maha Penyayang, Maha Pengasih, Maha Pengampun. Itu manusia pegang, sehingga manusia tidak mau bertobat, masih berjalan seturut dengan kehendaknya. Jadi Bapak Saudaraku, jika demikian, kemanakah arah tujuan kita? Jadi ayat 27 mengatakan kepada kita, tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan, akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Bapak, Ibu, Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, saya bukanlah menakut-nakuti, tapi firman Tuhan mengatakan, jika kita masih berbuat dosa lagi, kita akan dicampakkan ke api neraka. Ini firman Tuhan mengatakan. Jelas firman Tuhan mengatakan tadi Bapak Saudaraku, jika kita berbuat dosa lagi, di sini sengaja berbuat dosa lagi ketika kita menerima Yesus menjadi juru selamat pribadi kita, sehingga di sini katanya ayat 27 mengatakan, Ibrani 10 ayat 27, tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan, akan menghakimi, penghakiman dari api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Kenapa Tuhan mengatakan durhaka, saudaraku? Karena tidak taat kepada firman Tuhan. Sama seperti kita melihat, bagaimana kita melihat ada orang yang durhaka, anak durhaka yang tidak mengakui orang tuanya. Ada itu film Sampuraga, sehingga disumpahi dia karena dia anak durhaka, sehingga dia menjadi batu. Itu cerita-cerita